Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gracia dari kelas D 3IF 404. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan bab 4, yaitu tentang topik-topik keyword. Nah, yang pertama itu ada keyword this. Ya, keyword this ini digunakan untuk referensi variabel terhadap current object. Nah, keyword ini juga berfungsi untuk memanggil konstruktor dalam kelas yang sama. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana kita membuat konstruktor kubik buku, string judul, string nama, pengarang harga. Lalu di sini kita buat this judul sama dengan judul, this pengarang, dan sebagainya. Yang kedua, keyword access modifier. Nah, keyword ini itu untuk menentukan aksesibilitas dari field, atribut, atau properti yang kita gunakan. Access modifier ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, privat, hanya bisa diakses di kelas yang sama. Protected, dapat diakses di package yang sama ataupun melalui child cache. Yang ketiga, public, dapat diakses mana saja. Dan default ini dia tidak ditulis dan dia dapat diakses di package yang sama. Yang ketiga itu keyword static. Keyword ini biasanya digunakan untuk memori manajemen. Ia dapat disandingkan dengan variabel, method, block, nested class, dan sebagainya. Nah, keyword ini itu berfungsi untuk menyatakan hal sebagai milik dari class dan bukan sebagai objek class atau instant class. Perbedaan static sama non-static ini, kalau static itu dia nggak perlu pembuatan objek untuk dipanggil. Nah, fungsi static ini biasanya kita sering lihat kalau kita menggunakan metode mark, skrt, x, atau mat, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat perbedaan antara static sama non-static. Nah, kalau static ini kita bisa memanggil si umur yang ada di kelas siswa hanya dengan membuat variabelnya. Sedangkan kalau non-static kita harus membuat objeknya terlebih dahulu baru kita bisa memanggil isinya. Selanjutnya itu abstract interface. Nah, kalau abstract itu dia kelas yang masih bentuknya abstrak dan dia nggak bisa langsung dibuat langsung menjadi objek. Contohnya seperti ini. Nah, kalau interface ini dia penghubung antar objek. Interface ini sifatnya juga seperti abstrak, cuman dia agak berbeda dengan abstrak. Nah, dia ini kalau interface ini dia menggabungkan prinsip abstraksi sama enkapsulasi. Terus ada keyword final. Keyword final ini diberikan pada atribut, properti, variabel atau field di method dan juga class. Efek dari variabel ini membentuk konstanta dan nanti hal-hal yang telah diberi final ini dia tidak dapat di override. Selanjutnya adalah eksepsi. Eksepsi ini ada beberapa cara. Yang pertama, exception handling fundamental. Nah, ini mempresentasikan eksepsi yang dibuat di count ke metode yang menyebabkan error. Terus metode ini nanti akan menangani exception tersebut. Terus yang selanjutnya ada try catch finale. Nah, try ini pertama digunakan untuk meletakkan kode yang mungkin munculkan exception. Lalu selanjutnya catch digunakan untuk menangkap exception yang dilempar ke dalam blok try. Kemudian dia menspesifikasikan tipe exception yang akan ditangani. Nah, untuk try catch finale ini dia minimal satu blok try memiliki satu blok catch. Kalau finale ini dia sifatnya opsional dan satu blok try catch hanya bisa untuk menangani satu blok finally. Terus ada nested try statement. Nah, ini dia penggunaannya dapat digunakan nested. Jika inner try-nya nggak memiliki penanganan yang sesuai, nanti bakal dilarikan ke outer try catch. Terus ada throws. Kalau throw ini dia digunakan untuk melempar exception secara eksplisit. Sedangkan kalau throw ini dia mendaftar exception yang akan dilempar throw ke dalam satu metode. Nah, eksekusi throw ini sebagai berikut. Yang pertama, dia membaca statement throw dulu. Lalu nanti dia mencari try catch yang terdekat. Nah, kalau misalnya cocok, dia bakal melempar itu untuk dilakukan penanganan catch. Kalau misalnya nggak cocok, dia bakal nyari try catch yang lain. Kalau misalnya nggak cocok, dia bakal berhenti. Nah, throws ini dia digunakan jika metode berpotensi menimbulkan exception, tapi tidak untuk menanganinya. Nah, yang terakhir adalah keyword class exception sendiri. Dia ini mendefinisikan exception sendiri dengan membuat subclass dari exception. Bisa juga dengan override method yang digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.